bersama kami di 92,3 Kenata FM untuk mengikuti program berikutnya. Kanata FM mengajak Anda mengikuti program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man sa'a li'idai afdalit ta'at wa iktisaban akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah muttasifil kamalat wa ashhadu anna Muhammadan afdalil mahluqat wa ala alihi wa sahbihi illa nijamun nirat. Salatan wa salaman daimaini ma dhamatil ardi was samawat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para pendengar dan para pencinta Radio Ganata FM dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertahan di dalam diri kita. Semoga nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keberkahan kepada setiap kita dan kita mampu mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat pertolongan dan beliau kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, juga mana yang haram, dengan dibawanya agama Islam dan iman. Semoga kita diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara dan pencinta Radio Ganata FM rahimakumullah, sebagaimana yang telah direquestkan atau ada sebuah permintaan tema judul pada kultum sore kita, yaitu adab kepada para guru. Maka pada kesempatan kali ini marilah kita membahas tentang adab terhadap para guru kita. Guru adalah yang mengajarkan kebaikan kepada kita, mengajarkan kita tentang bagaimana mengenal Allah, mengajar kita bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Guru juga mengajarkan kita bagaimana cara bersolawat. Pendek kata, kita menjadi seperti sekarang itu karena perjuangan dan didikan daripada para guru kita. Oleh sebab itu, marilah kita hormat dan patuh kepada guru. Karena dengan pendidikan yang telah diberikan oleh para guru kepada kita semua, kita mampu berada di jalan yang baik. Dan juga kita mampu membedakan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, sebab didikan daripada guru. Para pendengar dan para pencinta Radio Ganata FM rahimakumullah, ilmu adalah barakah
dan barokah ilmu akan melewati guru. Maka hormatilah guru-guru yang mendidikmu. Daripada ini, kita mencoba untuk menarik kesimpulan bahwa guru kita bukan hanya ketika ada di pondok pesantren, bahwa guru kita bukan hanya ketika ada di madrasah, akan tetapi banyak guru-guru yang tanpa kita sadari telah mengajarkan banyak kebaikan kepada kita, bahkan mengenalkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Siapa mereka yang sampai saat ini kebanyakan melupakan jasa-jasa mereka? Ialah para guru-guru yang mendidik kita tentang membaca Al-Quran. Dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Bagi orang Madura disebut dengan huruf langgeren. Pada era sekarang, terkadang para murid melupakan jasa-jasa mereka. Mereka lebih mengagungkan guru yang terakhir mendidik mereka. Contoh misalnya dia mondok di pesantren A, maka guru itu yang diagungkan. Tidak salah, benar mengagungkan guru yang mendidik kamu, mendidik kalian pada jenjang terakhir yang telah dijalani. Akan tetapi ada guru-guru yang mengajarkan kalian yang tanpa kita sadari itu adalah pondasi yang kuat bagaimana kita mengenal Al-Quran dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta ajaran-ajarannya, yaitu huruf langkeren. Para pendengar dan para pencinta Radio Ganata FM rahimakumullah, karena guru yang sekarang dengan guru yang dulu itu seakan-akan dibedakan oleh para murid. Kalau guru yang dulu tidak begitu dihormati, tapi guru yang sekarang amat dihormati. Padahal tidak ada beda guru yang sekarang atau guru yang dulu yang pernah mengajar kita. Semua guru yang pernah mengajari kita tentang kebaikan, maka harus kita hormat dan patuh kepada guru tersebut. Kenapa? Supaya kita mendapat keberkahan. Karena ilmu itu barokah dan barokah ilmu lewat daripada guru. Dan untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu, hormati semua guru yang telah mengajarkan kita. Jangan sampai kita tidak hormat kepada guru. Ada dua kata yang kadang ini ada di benak kita sebagai murid, yaitu hormat dan takut. Ini berbeda. Kalau kita takut kepada guru, kalau ada di depan guru kita hormat. Kalau di depan guru kita seakan-akan hormat, padahal di dalam hatinya jengkelnya minta ampun. Tidak ketolong jengkelnya, padahal dia hanya takut, seakan-akan hormat, padahal di dalam hatinya terpendam rasa jengkel. Itu namanya takut kepada guru. Yang benar seorang murid harus mempunyai adab kepada guru adalah hormat dan patuh kepada guru. Apabila kita hormat dan patuh kepada guru, di depan maupun di belakang guru, kita akan selalu mengikuti perintah-perintah yang telah disampaikan oleh para guru dan kita mengikutinya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita hormat kepada guru, patuh kepada guru, ada harapan kita menjadi orang di masa depan. Ada harapan kita akan menjadi orang sukses di masa depan. Jangan sampai kita tidak hormat kepada guru. Para pendengar dan para pencinta Radio Ganata FM rahimakumullah, kadang anak-anak sekarang ketika ditanya oleh gurunya dengan pertanyaan yang sopan, gurunya bertanya. Karena kebanyakan anak-anak sekarang, kebanyakan murid-murid sekarang itu takut, bukan hormat kepada guru. Ditanya, mau kemana? Jawabannya judes. Ngapain nanya-nanya? Padahal jawaban yang seperti itu sangat menyakiti hati seorang guru. Apabila menyakiti hati seorang guru, hati-hati, keberkahan ilmu tidak akan masuk kepada dirinya. Apabila keberkahan ilmu tidak akan masuk ke dalam hati,
para siswa dan para murid dan para santri, maka tidak ada harapan menjadi seseorang di masa depan. Tidak ada harapan akan sukses di masa depan. Kenapa? Karena sudah tidak patuh kepada guru, sudah melecehkan guru. Pernah suatu ketika saya ngajar, ini cerita sebentar. Ketika saya ngajar, ada siswa yang berjalan-jalan dengan kencang, larilah, katakanlah lari. Saya tegur, hati-hati nak, takut jatuh. Dia pelan-pelan. Di belakangnya ada siswa lagi yang berjalan sambil goyang-goyang. Saya tegur, biasa aja jalannya, jangan sampai joget-joget. Yang sopan kalau jalan, saya tegur begitu. Saya bilang begitu. Jawabannya judes. Apa jawabannya? Iri. Bilang bos. Begitu. Ini siswa yang seperti sekarang. Maka jangan sampai kita menjadi siswa, kita menjadi murid, kita menjadi santri, tapi kita menyakiti hati daripada guru. Kalau kita menyakiti hati guru, maka barokah ilmu tidak akan masuk ke dalam diri kita. Para pendengar dan para pencinta Radio Ganata FM rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat diceritakan Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Dia orang alim sampai mengarang Alfiyah yang di dalamnya ada 1000 bait daripada nadhaman-nadhaman yang berhubungan dengan tatanan bahasa Arab dan bagaimana cara membaca kitab kuning yang baik dan benar. Itulah yang dikarang oleh Ibnu Malik. Tapi pernah melakukan kesalahan Ibnu Malik tersebut. Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh Imam Ibnu Malik? Ketika Imam Ibnu Malik mengarang sebuah kitab yang namanya Alfiyah, yang berbunyi, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa. Sampai pada kata-kata Alfiyatam bimu'ti. Dan gurunya kebetulan namanya Imam Mu'ti. Ketika pada kalimat itu Imam Ibnu Malik terbersit di dalam hatinya, terbersit di dalam pikirannya, Imam Malik merasa lebih alim, lebih pintar daripada gurunya. Merasa lebih pintar dan lebih alim daripada gurunya. Siapa gurunya? Imam Mu'ti. Ketika dalam kondisi mengarang kitab Alfiyah dengan nadhamannya 1000 bait, di dalam hatinya terbersit lebih alim, lebih pintar daripada gurunya Imam Mu'ti, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi teguran, menghilangkan sebuah ilmu yang ada di dalam diri Imam Malik. Hilang, tak bisa meneruskan. Akhirnya dari peristiwa itu Imam Malik mendatangi gurunya Imam Mu'ti dan memohon maaf atas apa yang pernah terbersit di dalam hati dan pikirannya, bahwa dia pernah merasa alim daripada gurunya, dan gurunya memberi maaf. Dan alhamdulillah maaf dan ampunan daripada guru, akhirnya keberkahan daripada ilmu masuk lagi semua ke dalam hati Imam Malik dan pikiran Imam Malik, sehingga karangan Alfiyahnya tersambung lagi sampai 1000 bait. Daripada cerita singkat ini, marilah kita ambil kesimpulan bahwa hati ini hanya terbersit di dalam hati, tidak sampai dengan ucapan, apalagi tidak sampai dengan tindakan, hanya terbersit di dalam hati Imam Malik, merasa lebih pintar. Allah memberikan teguran, menghilangkan semua ilmu yang ada di dalam diri Imam Malik. Apalagi na'udzubillah, misalnya kita para murid sudah lagi tidak patuh kepada guru, sudah lagi tidak hormat apa yang telah diperintahkan, disuruh nulis malah sambil bercanda, disuruh ambil bolpen atau ambil spidol malah tidak mau misalnya, apalagi na'udzubillah sambil nyinyik misalnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka daripada ini, marilah kita selaku murid, santri, siswa, hormati dan taati para guru-guru yang telah mengajarkan kita. Baik guru SD, guru SMP, guru SMA, guru perkuliahan, guru pesantren. Bahkan yang kadang kita lupakan adalah guru yang pernah mengajarkan kita alif, aliban, lip, aliban.
alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal sampai terusnya. Itu yang kadang kita lupakan jasa-jasanya. Maka mulai saat ini marilah kita renungi betapa sebab perjuangan daripada guru sampai saat ini kita menjadi seperti sekarang. Maka alhamdulillah kemarin kita sudah melewati pada tanggal 25 November kita melewati Hari Guru Nasional. Semua pamflet-pamflet beredar, semua ucapan semuanya beredar. Ada yang beredar selamat Hari Guru Nasional, selamat Hari Guru Nasional, dengan kiainya diposting, dengan segala inya diposting, mengucapkan semuanya. Dan itu ucapan selamat, benar ucapan selamat kepada gurunya benar. Akan tetapi ucapan selamat untuk para guru itu lebih berharga ketika kita setiap waktu selesai sholat kita mendoakan, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami serta dosa guru-guru kami. Ya Allah, jadikan kami hamba yang taat kepadamu, ya Allah. Jadikan kami orang tua kami yang senantiasa berada di dalam perintahmu dan mampu menjauhi laranganmu, ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan bagi keluarga guru-guru kami. Doakan, itu jauh lebih berharga daripada ucapan setahun sekali tepat pada 25 November. Itu jauh lebih berharga. Maka kalau kita ingin menjadi sesuatu, ingin sukses di masa depan, hal yang harus kita lakukan pertama adalah perbaiki hati, hormati guru. Jangan pernah kita takuti guru. Hormati dan patuhi. Karena beda antara hormat dan takut kepada guru. Para pendengar dan para pencinta Radio Ganata FM, rahimakumullah. Banyak cerita-cerita yang hikmah yang bisa kita ambil daripada orang siswa atau murid yang melawan gurunya yang tidak sukses, banyak. Juga banyak ada siswa, ada murid yang hormat dan patuh kepada gurunya sehingga mendapatkan keberkahan. Banyak cerita-cerita di Madura, cerita-cerita di pedesaan, di pondok ketika mondok dia tidak bisa tahu apa-apa. Dia tidak pelajaran susah masuk, ilmu-ilmu susah masuk, tapi dia patuh dan hormat kepada guru. Dan apa yang terjadi ketika pulang dari pondok, pulang ke rumahnya, karena barokah daripada guru, ketika di pesantren, ketika di sekolah, dia hormat dan patuh kepada guru, tidak pernah menyakiti hati guru, selalu memberikan kesenangan di dalam hati gurunya, walaupun ketika di pesantren, walaupun ketika di sekolah, walaupun ketika di dalam pelajaran tidak begitu paham, jarang ilmu-ilmu yang masuk karena tidak begitu peka, karena tidak begitu tangkap. Tapi dia hormat dan patuh kepada guru. Ketika pulang ke rumahnya, dia menjadi sesuatu dan berguna kepada orang sekitar, berguna kepada masyarakat. Kenapa? Karena barokah daripada guru. Maka para pendengar yang budiman, pencinta Radio Ganata FM, pencinta dan pendengar daripada Radio Ganata FM, semoga kita yang mempunyai anak yang sekarang dalam pendidikan, kita doakan semoga anak-anak kita mempunyai adab yang baik kepada guru, mempunyai adab yang sopan kepada guru, sehingga dengan adab yang baik, adab yang sopan kepada guru, anak kita dijadikan anak yang soleh. Kalau laki-laki, anak kita dijadikan anak yang solehah jika perempuan. Kiranya ini sekelumit, sebentar dan sedikit menjelaskan tentang adab kepada guru. Semoga bermanfaat khususnya kepada saya pribadi Al-Fakir Humaydi Al-Fauri. Dan semoga bermanfaat umumnya kepada masyarakat sekitar dan para pendengar Radio Ganata FM. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.